Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Visual Journey. Pada video sebelumnya telah kita review gimbal terbaru dari DJI Ronin SC2, mulai dari first impression hingga fitur terbaru yang cukup menarik. Pada video kali ini kita akan coba fitur utama dan mode apa saja yang ada pada gimbal ini, serta fitur yang tersembunyi yang ada pada gimbal DJI Ronin SC2 ini. Mari simak. Gimbal DJI Ronin SC2 ini mempunyai beberapa shortcut pada beberapa mode yang bisa kita gunakan. Tentunya sangat memberikan kemudahan bagi teman-teman ya, sebagai pengguna dalam mengoperasikan gimbal ini. Nah, sebelum kita masuk ke mode pengaturan, saya ingin membahas tentang tombol power pada gimbal yang memiliki dua fungsi. Pertama, untuk menghidupkan gimbal ini, kalian tekan tombol power selama 3 detik. Kamera akan mengarahkan pada titik center gimbal dan gimbal siap untuk dioperasikan. Fungsi lain dari tombol power adalah mode standby yang berfungsi untuk meminimalisir daya tanpa harus menonaktifkan gimbal. Dengan cara tap atau klik satu kali pada tombol power dan kalian akan melihat indikator standby icon berbentuk bulan sabit yang menandakan bahwa gimbal telah masuk pada mode standby. Pada mode standby ini, gimbal tidak bereaksi pada movement seperti gimbal dalam kondisi mati, padahal gimbal masih dalam keadaan menyala. Dan mode ini akan sangat berguna bagi seorang videomaker dalam proses produksi video untuk menyimpan dan menghemat daya lebih lama. Selanjutnya kita bahas soal mode pada gimbal ini yang bisa kalian atur untuk kebutuhan shot yang berbeda-beda. Beberapa mode pada gimbal ini memiliki tombol shortcut untuk akses yang lebih cepat, yang mana sangat memberikan kemudahan untuk pengguna. Nah, gimbal yang kita gunakan ini dalam keadaan menyala dan kita berada pada mode PF, yang berarti pan follow. Pan follow pada dasarnya gerakan gimbal yang hanya mengikuti gerakan pan axis jika kita menggerakkan gimbal. Jadi gerakan tangan kita pada gimbal hanya merespon pada axis pan saja, tidak pada roll axis maupun tilt axis. Kita coba ubah pada mode selanjutnya dengan klik tombol M pada gimbal. Oke, kita masuk ke mode kedua sekarang, yaitu mode PTF atau pan dan tilt follow. Yang mana pada mode ini gimbal akan mengikuti gerakan tangan pada pan axis dan tilt axis, namun tidak pada roll axis. Jika kita menggerakkan pan axis dan tilt axis, kalian bisa melihat respon dari gimbal tersebut. Namun jika digerakkan pada roll axis, dia akan terkunci. Sekarang kita ke mode yang ketiga dan kita masuk ke mode FPV. Yang mana mode FPV akan merespon semua axis pada gimbal. Kemanapun gerakan tangan bergerak, gimbal akan merespon ke setiap axisnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam mode portrait. Untuk masuk ke dalam mode portrait, kalian tidak perlu masuk ke dalam mode pengaturan. Cukup gunakan shortcut pada tombol M dengan mengkliknya sebanyak 2 kali. Gunakan juga folding mode pada gimbal untuk memaksimalkan dan memudahkan dalam pengambilan video. Mode portrait pada dasarnya digunakan untuk kebutuhan sosial media atau kebutuhan apapun yang membutuhkan video dengan orientasi portrait. Jadi mode ini akan sangat berguna bagi kalian para videomaker sosial media. Selanjutnya kita masuk ke dalam mode 3D Roll 360. Mode memutar ini biasanya digunakan untuk shot-shot video sinematik seperti membuat ilusi ataupun termasuk gerakan yang tak biasa. Hampir semua gimbal di pasaran sudah memiliki mode roll ini. Nah, untuk mengoperasikan 3D Roll 360 ini pada gimbal, kalian cukup klik tombol M sebanyak 3 kali. Dan kalian telah masuk pada mode 3D Roll 360. Untuk mengaktifkan fitur automatic roll click joystick sebanyak 2 kali. Ke kanan jika kalian ingin roll ke kanan atau ke kiri jika kalian ingin roll ke kiri. Untuk pengambilan angle low mode bisa kalian kombinasikan dengan folding mode pada gimbal. Untuk menonaktifkannya, tekan kembali tombol M sebanyak 3 kali. Selanjutnya kita bahas sport mode. Sport mode pada dasarnya adalah gerakan gimbal yang cukup cepat untuk menyeimbangi gerakan sebuah objek pada proses pengambilan video, terutama pada adegan action atau liputan olahraga. Mode ini merupakan pilihan yang cukup tepat bagi sport videographer. Untuk mengaktifkan mode sport ini yang perlu kalian lakukan adalah dengan klik dan tahan tombol M hingga muncul ikon orang sedang berlari pada layar. Tapi jika kalian melepas tombol tersebut, maka kalian sudah tidak lagi pada mode sport. Nah, untuk tetap berada pada mode tersebut yang perlu kalian lakukan adalah tahan tombol M dan klik 2 kali trigger. Maka kalian tetap pada mode sport. Seperti yang bisa kalian lihat, mode sport terlihat jauh lebih responsif daripada mode yang lainnya. Tentunya akan sangat membantu dalam proses pengambilan video dengan movement yang cepat ya teman-teman. Untuk keluar dari mode tersebut, cukup kalian ulangi langkah tadi.
Selanjutnya ada lock mode. Lock mode berfungsi untuk membuat kamera tetap pada satu arah karena semua aksis terkunci. Cara mengaktifkannya sangat mudah, cukup tekan dan tahan trigger yang terdapat di depan untuk mengaktifkan lock mode. Lepas trigger jika ingin menonaktifkannya. Nah, selanjutnya ada mode yang sangat disukai oleh vlogger ataupun YouTuber, yaitu selfie mode. Mode ini sangat memudahkan para vlogger agar video tetap steady pada saat berbicara di depan kamera dalam kondisi tertentu. Misalnya sedang berjalan sambil mengeksplorasi sebuah tempat. Untuk mengaktifkan mode ini cukup tekan trigger sebanyak 3 kali dan selfie mode langsung bisa dioperasikan. Untuk mengembalikan ke mode semula, klik trigger sebanyak 2 kali. Terdapat juga mode custom yang bisa kalian gunakan untuk menentukan sendiri aksis yang dikunci ataupun aksis yang aktif. Fungsinya untuk lebih memudahkan penggunaan pada shot-shot yang lebih spesifik. Yang perlu dilakukan dalam memilih mode custom, pertama kalian klik side dial untuk masuk ke menu pengaturan. Pilih menu follow dengan kembali mengklik tombol dial. Di dalamnya terdapat mode dan kalian klik kembali. Terdapat beberapa pilihan seperti PF, PTF, FPV, custom, roll mode, dan portrait mode. Pilih mode custom dan kalian bisa menentukan aksis mana saja yang aktif maupun yang terkunci. Satu lagi fungsi dari trigger yang sangat penting yaitu fungsi dari recenter atau menyeimbangkan kembali pada posisi horizon untuk kembali memudahkan kita dalam memulai perekaman. Caranya cukup klik trigger sebanyak 2 kali untuk membuatnya pada posisi steady. Nah, setelah menyeimbangkan kamera pada gimbal, tentunya kita harus mengkalibrasi kamera pada gimbal sesuai dengan bebannya agar gerakan pada gimbal sempurna dengan cara menggunakan fitur auto tune. Saya akan memberikan 3 cara bagaimana menggunakan fitur auto tune pada DJI RS-C2 ini. Cara yang pertama, kita akses melalui pengaturan pada gimbal. Klik side dial pada gimbal dan kita akan masuk ke menu. Scroll dial untuk klik pada menu auto tune, kemudian klik start. Dan sekarang kamera telah dikalibrasi. Cara kedua menggunakan auto tune yang harus kalian lakukan adalah tekan dan tahan tombol mode dan juga tombol trigger secara bersamaan seperti ini. Dan gimbal akan langsung mengkalibrasi kamera. Cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan koneksi dari smartphone ke gimbal melalui Ronin Apps. Buka sambungan Bluetooth untuk menyambungkan koneksinya. Setelah tersambung, klik bagian parameter, klik auto tune, dan klik OK. Kita bisa lihat kembali motor mengkalibrasi setiap aksis pada gimbal. Selanjutnya di sini kita punya kabel konektor Type-C ke micro USB yang berfungsi untuk menyambungkan antara kamera dan gimbal. Salah satu fungsi utamanya yaitu sebagai tombol record video dan stop record video pada kamera. Selain fungsi tersebut, terdapat juga fungsi lain yang bisa dioperasikan jika kamera dan gimbal telah terkoneksi, yaitu front dial pada gimbal. Selain berfungsi untuk mengatur fokus motor, front dial juga bisa dioperasikan untuk mengatur ISO, diafragma, serta roll pada gimbal, sehingga memberikan kita kemudahan ekstra dalam proses produksi video. Dan tentunya dial yang terdapat pada gimbal jauh lebih multifungsi dibandingkan produk gimbal DJI pendahulunya. Oke, semua mode, fitur, dan shortcut telah kita bahas. Semoga dari video ini dapat memberikan banyak informasi dan dapat membantu kalian semua dalam pengambilan short footage yang profesional dan sinematik. Tentunya dengan gimbal DJI Ronin SC2 ini. Jangan lupa untuk memberikan jempol pada video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe dan share jika video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.